Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan si Sontoloyo, seekor makhluk yang sering share mode magis orang tanpa seizin yang punyanya. Oke, di video-video sebelumnya Bang Ojan sering share mode magis dan aplikasi untuk Android yang sudah di root. Dan di konten sekarang Bang Ojan mau share gimana caranya memaksimalkan Android yang belum di root. Ya, semoga aja buat kalian semua yang menonton video ini sudah mencret tombol like sama subscribe. Jadi biar Bang Ojan itu semakin semangat lagi membuat konten dan menyebarkan racun buat kalian semua, Bun. Sungguh terlalu. Oke, Bun. Pada dasarnya Android yang belum di root itu memang sedikit sulit dimodifikasi, Bun. Malahan bukan sedikit lagi, tapi banyak banget. Ya mungkin kalian adalah salah satu pasukan sabun ya Androidnya itu belum di root. Makanya video ini kalian klik. Menurut pandangan Bang Ojan ya, dan penelitian dari Gunung Meletus, memaksimalkan Android yang belum di root itu sama aja kayak kita membalikan telapak kaki. Iya, susah banget bun. Nah, Android yang belum di root itu sama aja seperti kita berdiri di ujung tanduk. Maju kagak bisa, mundur kagak bisa, sedangkan diam kacugak, soalnya tanduk bun. Tapi di sini Bang Ojan akan membagikan tips buat kalian semua ya Androidnya itu belum di root. Pada perangkat Android, memaksimalkan kinerja CPU dibagi menjadi dua bun. Overclock untuk Android yang sudah di root dan optimasi untuk Android yang belum di root. Overclock dan optimasi hasilnya bakalan berbeda. Jadi setelah kalian lakuin cara-cara di video ini, bukan berarti kalian bisa mengimbangi performance dari HP Android yang sudah di root bun. Nah, tips di video ini hasil masukan dari beberapa user dan pendapat Mamang Ojan sendiri. Sekarang kalian siapkan HP kalian buat setting. Kan HP-nya dipakai nonton ya? Maksudnya nonton dulu bun. Oke, sekarang kalian siapkan aja HP kalian dan ikuti tutorial sesuai yang ada di video bun. Pertama-tama, kalian buka aja aplikasi setelan atau setting. Nah, kalau misalkan sudah kalian buka, kemudian kalian gulir aja ke urutan yang paling bawah dan cari tentang telepon atau tentang ponsel. Kemudian kalian klik aja dan gulir lagi ke bawah sampai kalian menemukan nomor seri atau bahasa Inggrisnya adalah build number. Nah, di situ kalian klik sebanyak 7 kali sampai opsi pengembangnya muncul. Oke, kalau misalkan sudah selesai, selanjutnya kalian tekan aja kembali, kemudian pilih sistem bun. Nah, untuk opsi pengembang di sini, setiap device itu pasti bakalan berbeda-beda. Kalau misalkan kalian menggunakan Xiaomi Stock ROM, lokasinya ada di setelan tambahan. Cukup kalian klik aja, kemudian kalian gulir ke urutan yang paling bawah. Ingat bun, paling bawah. Atau kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. Kemudian kalian cari fitur yang bernama batas proses background. Nah, di sini kalian ubah menjadi 1. Kenapa 1? Jadi biar CPU itu fokus ke game yang kalian mainin dan tidak menjalankan aplikasi lain bun. Oke, selanjutnya jangan simpan aktivitas. Jadi biar memori RAM sama CPU itu nggak bekerja lebih. Nah, selanjutnya kalian gulir lagi ke atas. Di sini ada paksa 4 kali MSAA. Nah, fitur ini berfungsi untuk memperhalus gambar di saat kalian bermain game bun. Terus yang di bawahnya itu adalah memaksakan GPU untuk merender semua grafis yang ada di Android. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita gulir lagi ke atas. Di situ ada skala durasi animator. Nah, kalian ubah menjadi angka 0. Kemudian tekan OK, dan di atasnya kalian ubah juga ke angka 0. Oke, sudah selesai. Sekarang yang atasnya juga itu ubah ke angka 0. Jadi animasi yang ada di Android kalian itu dihilangkan. Mulai dari transisi, terus efek, pokoknya semua yang bergerak ataupun yang bergrafis 3 dimensi itu bakalan dimatikan bun. Oke bun, sekarang kita lanjut lagi. Kalau misalkan di stok ROM yang kalian gunakan itu ada fitur untuk merubah render ke SKYGL ataupun merubah render ke Vulkan, kalian bisa merubahnya. Tapi kalau misalkan setelan itu kagak ada, kalian bisa skip dan kita lanjut lagi ke step yang nyoy. Next bun, sekarang kita lanjut lagi ke pengaturan akun Google. Kalau misalkan kalian masuk ke setelan, kalian bakalan melihat akun dan di situ bakalan ada akun yang ada di Android kalian. Nah, cukup kalian klik aja salah satu, kemudian kalian klik aja sinkron akun. Nah, kalau misalkan sudah kalian klik, kalian matikan terkecuali kontak. Semuanya kalian matikan, terkecuali kontak. Atau kalian bisa juga sih mematikannya lewat fitur quick setting. Tapi kalau misalkan untuk Android yang kagak ada fitur di quick setting, kalian harus menggunakan fitur ini bun. Ya mungkin pendapat dari beberapa pasukan sabun mematikan fitur sinkron itu kagak ada efeknya sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian menyalakan fitur sinkron, aplikasi Google itu bakalan terus berjalan di background dan Android kalian itu bakalan cepat sekali panas bun. Oke bun, sudah paham kan? Sekarang kita lanjut lagi ke pengaturan baterai. Nah, di pengaturan baterai ini, kalian harus mematikan fitur yang bernama baterai saver. Soalnya fitur baterai saver ini bisa membatasi kecepatan clock speed CPU yang ada di Android kalian bun. Oke, kalau misalkan sudah kalian matikan, sekarang kita kembali dan kita lanjut lagi buka aplikasi.
Kemudian kita buka aja semua aplikasi dan kalian cari game yang kalian mainin, Bun. Misalkan nih, Bang Ojan mau pilih World of Tanks. Nah, kemudian di sini di bagian pengoptimalan baterai itu kalian ubah menjadi tidak dioptimalkan. Soalnya kalau misalkan game yang kalian mainkan itu si baterainya dioptimalkan, otomatis CPU itu nggak bakalan leluasa untuk menjalankan game yang kalian mainin, Bun. Aduh, jadi keselak. Cukup kalian ubah aja menjadi jangan dioptimalkan, selanjutnya tekan selesai. Nah, kalau misalkan sudah beres, selanjutnya kalian tekan aja kembali, kemudian tekan lagi kembali dan masuk ke data seluler, Bun. Nah, di bagian bawah itu ada penggunaan kuota tidak dibatasi. Di situ harus kalian aktifkan. Jadi biar data seluler yang ada di Android kalian itu di saat kalian bermain game ini tidak dibatasi, Bun. Oke, kalau misalkan semua sudah selesai, sekarang kita kembali lagi ke menu setting dan kita pilih jaringan dan seluler. Maksudnya jaringan dan internet. Nah, di bagian DNS kalian bisa menggunakan DNS otomatis ataupun menggunakan DNS custom dan bisa juga dimatikan. Di sini Bang Ojan menggunakan DNS custom yaitu Cloudflare 1111, Bun. Oke, Bun, untuk perubahan DNS di sini ada beberapa kartu yang memang tidak bisa dirubah DNS-nya dan ada juga beberapa kartu yang bisa dirubah DNS-nya. Nah, kalau misalkan kartu yang tidak bisa dirubah DNS-nya dan kalian merubahnya, itu menjadi si jaringannya SOS ataupun hilang. Oke, yang terakhir kalian buka aja aplikasi Google Play Store dan cari aplikasi yang bernama Game Booster. Benar banget, Bun. Kalau misalkan Android yang belum di-root, cara satu-satunya atau alternatifnya itu bisa menggunakan aplikasi Game Booster. Bisa menggunakan aplikasi GFX atau mungkin aplikasi Gamer GL Tools yang sudah pernah Bang Ojan share. Nah, itu tidak perlu di-root. Kalau misalkan kalian bermain game online, kalian bisa menggunakan config, itu buat beberapa game aja. Tapi ada juga beberapa game yang memang kagak support menggunakan config. Sebenarnya nggak hanya pasukan sabun yang Androidnya sudah di-root, tapi pasukan sabun yang Androidnya belum di-root juga tahu. Kalau misalkan Android yang belum di-root itu nggak bisa akses beberapa partisi. Contohnya adalah directory root, terus folder sys, folder proc, folder data, sistem, bahkan vendor. Sedangkan folder-folder itu yang bisa bikin Android kalian itu sedikit lebih ngebut, Bun. Soalnya Android yang belum di-root itu hanya bisa akses partisi internal aja. Sedangkan memori internal itu bisa apa, Bun? Hanya untuk menyimpan data dan file. Ya, karena namanya aja internal kan, ataupun penyimpanan. Nah, perlu kalian tahu kalau misalkan setelan ini nggak permanen, Bun. Setelan ini itu bakalan balik ke setelan bawaan lagi kalau misalkan Android kalian itu di-restart, apalagi dibanting, Bun. Nah, itulah ribetnya Android yang belum di-root. Kalau misalkan nih, cara ini menurut kalian itu ribet dan ngabisin waktu, cara satu-satunya ganti HP dengan spek yang lebih tinggi. Dijamin itu kagak ribet. Oke, semoga aja video pendek ini bisa membuka mata batin kalian tentang Android yang belum di-root. Karena pada dasarnya Android yang belum di-root itu kagak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengandalkan Game Booster dan fitur OS dari HP itu sendiri, Bun. Oke, sepertinya sudah cukup. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang video ini ataupun ada yang mengganjal, silahkan kalian komen aja di bawah. Dan jangan lupa, Bun, jempolnya sama like dan subscribe untuk video ini, Bun. So, sampai ketemu di video selanjutnya, Bun. Thank you.